Assalamualaikum, welcome back to Resta Family Channel. Di video kali ini mau sharing tentang speech delay. Kenapa sih aku mau sharing tentang speech delay? Karena kejadian sih di anakku yang nomor 2. Jadi Sena itu dia speech delay. Apa sih speech delay? Kalau bahasa gampangnya ya, speech delay itu telat ngomong. Tapi speech delay itu nggak boleh diabaikan. Kenapa nggak boleh diabaikan? Karena speech delay itu kalau diabaikan itu pengaruhnya ke emosional anak. Nah, speech delay itu apa? Speech delay itu adalah keterlambatan bahasa yang harusnya anak seusia dia itu sudah bisa mengatakan tapi dia belum bisa. Contohnya misalkan Sena kan umurnya 2,5 tahun, tapi dia nggak bisa manggil papa, ayah, atau abi. Nah, itu dia termasuk dalam salah satu keterlambatan bicara. Faktornya apa sih keterlambatan bicara itu? Faktornya yang pertama sih dari genetik atau keturunan. Faktor genetik itu bukan hanya dari orang tua, tapi bisa juga dari om-omnya, neneknya, buyutnya, itu semua berpengaruh. Kalau Sena itu memang ada faktor keturunan, jadi omnya dulu kecilnya memang speech delay, tapi karena zaman dulu itu speech delay nggak seberapa famous ya, nggak seberapa terkenal, jadi ya mikirnya ya udah nanti akan ngomong pada waktunya. Dan sampai sekarang pun mitos seperti itu ada, padahal sebenarnya ketika kita tahu usia anak kita sudah melewati dari 2 tahun tapi dia belum bisa mengatakan kata-kata yang mudah atau tidak bisa menirukan apa kata yang kita ucapkan, berarti bisa dikatakan dia itu ada keterlambatan dalam sisi bahasa. Nah, keterlambatan bahasa itu ada dua, ada sisi reseptif sama ekspresif. Kalau reseptif itu berarti dia belum bisa mencerna kata. Contohnya, misalkan kita suruh untuk coba adek taruh botolnya di meja atau coba taruh botolnya di kasur, tapi dia nggak ngerti, dia malah pergi, berarti dia ada masalah dari sisi reseptif. Kalau ekspresif itu adalah dia tidak bisa menirukan kata. Misal diajarkan coba ngomong buku, tapi dia nggak bisa ngomong. Kemudian kalau misalkan dia mau minta balon, dia nggak bisa ngomong balon, dia cuma bisa menunjuk. Misalkan dia minta minum susu, tapi dia tidak bisa mengatakan, dia hanya bawa botol atau dia hanya menunjuk kaleng susu, berarti dia ada masalah dari sisi ekspresifnya. Gimana sih caranya untuk mentreatment dengan sendiri di rumah untuk speech delay? Paling gampang sih dengan free play. Free play itu adalah membebaskan dia bermain dengan teman-teman sebayanya. Kemudian bisa menggunakan scaffold. Scaffold itu bantuan dari orang dewasa. Sebenarnya ada 3 tahap, ada free play, ada terstruktur, dan scaffold. Kalau struktur itu biasanya untuk anak-anak yang mereka sudah memahami kata, memahami bahasa. Nah, itu biasanya bisa kita buat aturan. Kalau scaffold ini bantuan, misalkan minta mobil, cuma menunjuk aja. Nah, itu bisa kita ajarkan mobil, adek mau mobil. Nah, itu sampai dia mau menirukan apa yang kita ucapkan. Misalkan dia sudah bisa menirukan 1 kata, berarti target kita adalah dia harus bisa menirukan 2 kata. Karena untuk anak usia 2 tahun ke atas atau 2,5 tahun itu adalah bisa mengulang 1 sampai 2 kata. Ini apa? HP. Sena main Sena. Ini siapa tuh? Mami mana? Abi mana? Abi. Abi makan. Makan jajan. Kak Bapak namanya anak Abi. Mak apa? Sate. Pakai lipstick tadi.
Mata mana mata? Hidung, Hidung? hidung, Hidung. Hidung, telinga. Rambut? Tangan? Kaki? Kaki. Wih, pintar. Sayang Abi. Sayang kakak. Kakak. Selang Ini mana? tuh halum sana putih. Ini halum pakai sapu mami. Halum sana. Sena makan. Sena makan. Minum apa? Dedek. Minum bebek. Susu. Cucu. Kental manis. Anis. Kental. Dedek. 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 Anak. ayam, ayam, Ayam bebek. Ayo nonton apa? A, B. Sena nonton Bas. Iya. Baby bus. Tangannya. Nih, kereta. Kereta. Ya. Kereta. Nih, Apa itu? pesawat. Ya. Bis. Bus. Bis. Sepeda. Ya. Sepeda. Ini apa? Nih, ambulan. 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 Mobil. Mobil. Roket. 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 Nih, kapal. Terus? Nih, pemadaman. Taksi. Ini harus diajarin. Harus ngomong aku. Nanti habis ngomong biar ngomong sendiri. Jadi ya harus sabar aja sih kalau misalkan buat orang tua yang punya anak spes delay. Intinya adalah harus sabar, harus sering diajak berinteraksi, turuti apa yang dia suka. Misalkan dia sukanya bermain, sukanya menulis, nah kita masuk dari sisi itu, kita mulai ngajarin dari situ. Yang aku lakuin ke Sena adalah karena dia sukanya main masak-masakan, main make up, main salon, kemudian main dokter-dokteran, ya aku ajarinnya adalah dari sisi itu. Misalkan dia ngasih makanan, aku pasti nanya ini apa, kan dia nggak bisa jawab. Nah itu aku kasih tahu, itu namanya adalah scaffold, bantuan dari orang dewasa. Aku bilang ini ikan. Nah, akhirnya Sena bisa ngomong walaupun secara vocab dia belum jelas. Itan. Nah itu berarti dia sudah ada kemajuan, dia sudah bisa menirukan. Dan yang menjadi PR-ku sekarang adalah bagaimana dia bisa mengungkapkan secara ekspresif. Itu aja sih. Jadi ya intinya kalau kita punya anak yang speech delay, dari dini ya dikenali lah. Gak ada salahnya juga kok kalau kita mau konsultasi psikolog, karena dari psikolog itu kita akan tahu terapi apa yang bisa kita berikan. Itu aja sih. Dan jangan pernah percaya mitos bahwa anak itu akan ngomong dengan sendirinya, itu nggak benar. Jadi ketika dia udah usia 2 tahun lebih tapi masih ada kendala dalam bahasa, coba dikonsulkan ke psikolog yang dipercayalah. Jadi itu aja sih yang bisa aku share. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video.